yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Shalom Sobat Ngopi yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini bisa kembali berjumpa dan bersapa dengan setiap Sobat Ngopi yang dimanapun berada. Dan hari ini kita akan membahas tentang sebuah video yang bagi saya cukup menarik dan sedang ramainya dibahas berkaitan dengan sebuah judul ajaran sesat dari Pastor Joshua Tewu, Roh Kudus adalah Yesus yang Immanuel, tidak ada tiga pribadi Allah. Benarkah konsep Tritunggal dalam kekristenan adalah konsep yang keliru selama ini? Atau ternyata konsep dari pendeta Joshua Tewu adalah konsep yang keliru selama ini di dalam memahami kebenaran firman Tuhan? Karena itu di dalam acara BAN Biarlah Alkitab Menjawab, maka kita akan melihat dari sisi Alkitab dan saya akan munculkan satu bagian firman Tuhan yang menjelaskan tentang kekeliruan ini. Kita akan saksikan terlebih dahulu akan video dari pendeta Joshua Tewu. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan, tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Setidaknya dari pemaparan yang disampaikan oleh pendeta Joshua Tewu di dalam khotbahnya, yaitu sekitar bulan Mei yang lalu, maka kita menemukan tiga konsep. Yang pertama adalah beliau berkata, kita jangan dibingungkan dengan doktrin. Tetapi kalau kita melihat apa yang diajarkan pun adalah doktrin yang beliau sampaikan. Teologi ini bikin ngaco, hati-hati loh. Sudahlah, kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan saudara. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat tentang penyataan bahwa di dalam kekekalan sana tidak ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi konsep bukan ketritunggalan. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan, tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pembahasan yang beliau sampaikan tentang Yesus yang telah terangkat dan Yesus yang sama yang datang di dalam rupa Roh Penolong yaitu Roh Kudus, dan beliau berkata bahwa hal yang sama yaitu Yesus yang sama yang berdiam di dalam diri seseorang dan dia adalah Roh Kudus. Jadi pribadi yang sama dan tidak ada Roh Kudus di dalam pengertian pendeta Joshua Tewu. Lihat di dalam ayat yang akan saya bagikan, satu ayat firman Tuhan hari ini yang menunjukkan bahwa pendapat dari pendeta Joshua Tewu adalah pendapat yang keliru di dalam pemahaman Alkitabiah. Kita akan lihat. Sobat Ngopi yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang Allah Tritunggal, maka banyak peristiwa yang bisa kita lihat di dalam Alkitab yang menceritakan tentang hal itu. Dan salah satu peristiwa yang penting dan tercatat di dalam Alkitab adalah ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan kita pasti tahu akan berita itu dan kisah itu, bagaimana sebelum peristiwa salib dan Tuhan Yesus berdoa bersama dengan para muridnya, dan ternyata para murid yang tertidur dan Tuhan Yesus berdoa seorang diri. Dan itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-39, dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yang menjadi menarik adalah kata Bapakku di dalam bagian ini, yaitu menggunakan kata pater. Dan digunakan itu di dalam pelafalan itu yaitu pathir. Di dalam asal mula yaitu kata asal katanya, dan jenis kata ini adalah noun maskulin, jadi dengan kata lain Bapakku atau pater itu. Dan kalau kita melihat bagian ini, maka ia maju sedikit. Siapa di sana ia? Yaitu Tuhan Yesus
yang maju sedikit untuk berdoa dan sujud dan berkata, "Ya Bapakku." Jadi kalau kita melihat bagian ini ada pribadi yang ditujukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa, yaitu pribadi Bapa itu sendiri. Dan kalau kita berkata bahwa tidak ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kepada siapa Tuhan Yesus berdoa saat itu? Ya, jawabannya adalah kepada Allah Bapa, yaitu pribadi daripada Allah Bapa. Dan ini menjadi penekanan penting di dalam konsep Allah Tritunggal. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Dikatakan di sana, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, yang menjadi menarik adalah dikatakan dalam nama. Dalam bahasa Inggrisnya in the name. Dalam bahasa Yunaninya yaitu to onoma. Dalam bahasa Ibraninya yaitu leshem. Dan bentuk ini yaitu dalam nama ini in the name, to onoma, leshem menggunakan kata bentuk tunggal. Dan di dalam kata tunggal dalam nama itu maka ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menjadi menarik adalah namanya dalam nama itu tunggal, tetapi di dalam nama itu maka ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketika kita melihat bagian ini secara jelas adalah dalam nama yang tunggal itu adalah naturnya, yaitu natur keilahian, yaitu dia Allah. Dan di dalam keilahian itu ada 3 pribadi yang dikenal sebagai Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ketika kita melihat bagian ini, maka ini adalah penguat di dalam bagian konsep tentang Allah Tritunggal. Dan kalau kita melihat bagian Matius 28 ayat ke-19 ini, maka ini dari bagian ini, maka Bapak-Bapak gereja coba mengkonsepkan akan hal itu. Dan salah satu Bapak gereja mengkonsepkan tentang Allah Tritunggal ini adalah Tertullianus. Dan di dalam konsep Tertullianus adalah berkata seperti ini, yang mencetuskan forma Trinitas, Allah digambarkannya sebagai una substantia, tres personae, yaitu satu substansi, 3 pribadi. Jadi Allah di dalam satu substansi, yaitu substansi keilahiannya, yaitu dia Allah, tetapi di dalam keilahiannya itu maka ada 3 pribadi, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan bagian ini, dan kata lain Tertullianus itu ingin menggambarkan tentang adanya 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu tidak berarti bahwa ada lebih dari satu Allah. Jadi ini perlu dipahami bahwa sekalipun ada istilah atau sebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka dia tetap satu Allah dan dia bukan 3 Allah. Tetapi dia satu Allah, tetapi dalam satu Allah itu ada 3 pribadi. Hal itu bukan juga merusak atau membahayakan kesatuan substansi dan monarki ilahi yang benar. Ketiga pribadi itu berbeda. Bukan dalam kondisi, melainkan derajat. Bukan dalam hakikat, melainkan dalam bentuk. Bukan dalam kuasa, melainkan dalam rupa. Allah adalah satu dalam substansi, dalam kondisi, dalam kuasa, dan dalam kekuasaan. Dan Tertullianus, Bapak Gereja, berkata seperti ini, bahwa sementara kabut dispensasi masih dijaga, yang mendistribusikan keesaan ke dalam Tritunggal, menempatkan dalam urutan mereka 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya bukan dalam kondisi, tetapi dalam derajat. Tidak dalam substansi, tetapi dalam bentuk. Bukan dalam kekuatan mereka, tetapi dalam aspek. Namun dari satu substansi dan dalam satu kondisi dan dalam satu kekuatan, sebanyak dia adalah satu Tuhan. Dari siapa derajat dan bentuk dan aspek ini direkonstruksi di bawah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang menjadi konsep Tertullianus ketika dia memahami firman Tuhan dan secara khusus di dalam bagian tadi. Karena itu kesimpulannya adalah konsep Allah Tritunggal bukan konsep manusia yang dimasukkan atau dicari ayat pendukungnya dalam Alkitab. Jadi maksudnya baru ada konsep manusia, dari konsep manusia itu dan kemudian dicari ayat pendukungnya.
Tetapi konsep Allah Tritunggal adalah konsep yang coba dibahasakan dan dipahami dalam konsep manusia. Jadi ketika Bapak Gereja dan salah satunya Tertullianus itu coba membahasakan dan dipahami dalam konsep manusia berkaitan dengan Allah Tritunggal. Kenapa? Karena kita bisa menyadari bahwa kita tidak bisa menyelami keberadaan Tuhan, kita tidak bisa menyelami maksud Tuhan karena Allah itu maha. Kecuali kalau dia memperkenalkan dirinya. Dan konsep Allah Tritunggal diperkenalkan oleh Allah kepada setiap kita. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita mendapati bahwa apa yang disampaikan oleh pendeta Joshua Tehu adalah sesuatu yang tidak alkitabiah. Karena itu konsep alkitabiah adalah konsep Allah Tritunggal. Satu Allah tetapi tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, layakkah seseorang yang salah memahami ini, itu bisa kita katakan layak masuk neraka. Seperti yang beliau katakan berkaitan dengan cerai dan kemudian nikah lagi, dan beliau bisa berkata bahwa pasti masuk neraka. Nanti kita akan bahas tentang hal itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Karena itu ketika kita sudah melihat beberapa ayat firman Tuhan yang saya jelaskan tadi, maka kita bisa menangkap bahwa konsep Tritunggal di dalam kekristenan adalah sebuah konsep yang real, yang sesuai dengan pemahaman Alkitabiah. Karena itu ketika kita diajarkan tentang sesuatu pengertian di luar konsep Tritunggal, maka kita perlu bertanya, benarkah orang itu adalah orang yang memahami kebenaran firman secara utuh, secara lengkap, atau mulai terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman lain di luar Alkitabiah. Karena itu biarlah kita terus bertumbuh dan para sobat ngopi terus bertumbuh di dalam iman, pengenalan kepada Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa bertumbuh dan berkenan pada Tuhan. Terima kasih, dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan subscribe, like, komen, dan kalau ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman sekalian, karena gereja teman-teman membutuhkan akan dukungan setiap kita untuk menunjang pelayanan yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.